Tugas Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang teks eksplanasi. Di dalamnya akan ada isi, yaitu tentang 1. Pengertian teks eksplanasi, 2. Struktur teks eksplanasi, 3. Ciri-ciri teks eksplanasi, 4. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi, 5. Contoh teks eksplanasi, dan 6. Analisis kebahasaan teks eksplanasi. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu pengertian teks eksplanasi. Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena, baik itu fenomena alam, sosial, budaya, ilmiah, atau lainnya. Teks ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai bagaimana dan mengapa suatu peristiwa dapat terjadi. Dalam teks eksplanasi, biasanya dijelaskan hubungan sebab, akibat, atau proses tahapan yang menyebabkan munculnya fenomena tertentu. Lanjut, ada struktur teks eksplanasi. Yang pertama ada pernyataan umum atau general statement. Bagian ini berfungsi sebagai pengantar untuk memperkenalkan topik atau fenomena yang akan dijelaskan. Biasanya berisi gambaran umum mengenai fenomena tersebut. 2. Deretan penjelas. Di bagian ini dijelaskan secara rinci proses atau tahapan yang menyebabkan terjadinya fenomena. Penjelasan ini disajikan dalam bentuk urutan yang logis dan menggunakan hubungan sebab akibat. Terakhir, interpretasi atau kesimpulan. Bagian ini bersifat opsional, tetapi sering digunakan untuk menyimpulkan atau memberi penegasan akhir terhadap fenomena yang dijelaskan. Lanjut, ada ciri-ciri teks eksplanasi sebagai berikut. 1. Bersifat informasional. Teks ini memberikan informasi berdasarkan fakta tentang suatu fenomena, sehingga bertujuan mendidik atau memberikan pengetahuan kepada pembaca. 2. Fokus pada proses. Penjelasan yang disajikan biasanya fokus pada proses bagaimana suatu fenomena terjadi, bukan sekedar menyebutkan ciri-cirinya. 3. Menggunakan hubungan kausalitas. Teks eksplanasi sering menekankan hubungan sebab akibat dalam proses penjelasan fenomena. 4. Objektif dan faktual. Informasi yang disampaikan harus berdasarkan fakta yang dapat dijelaskan secara ilmiah, bukan opini atau pandangan pribadi. 5. Bahasa yang logis dan jelas. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami, terstruktur dengan baik, dan disusun secara logis. Lanjut, ada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, kaidah ini ada berbagai macam, yaitu ada yang menggunakan konjungsi kausal dan kronologis. Konjungsi kausal digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat dalam menjelaskan suatu fenomena, misalnya karena, sebab, sehingga, akibatnya, dan oleh karena itu. Konjungsi kronologis digunakan untuk mengurutkan proses atau tahapan kejadian, misalnya kemudian, lalu, setelah itu, selanjutnya, dan pada akhirnya. Yang kedua, ada menggunakan kalimat pasif. Teks eksplanasi sering kali menggunakan kalimat pasif karena fokusnya pada proses atau kejadian, bukan pada pelaku tindakan. Kalimat pasif menunjukkan bahwa subjek menerima tindakan. Lanjut, ada juga yang menggunakan verba material dan relasional. Verba material menggambarkan tindakan fisik atau perbuatan yang dapat diamati, misalnya mengalir, meletus, terjadi, dan jatuh. Verba relasional digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua hal, misalnya adalah, merupakan, menyebabkan, dan berarti. Ada juga contoh teks eksplanasi. Nah, nih contohnya. Judulnya adalah terjadinya pelangi. Pernyataan umumnya, pelangi adalah salah satu fenomena alam yang sangat indah dan sering muncul setelah hujan. Pelangi terjadi karena ada pembiasan cahaya matahari oleh tetesan air hujan yang ada di atmosfer. Fenomena ini menghasilkan spektrum warna yang indah mulai dari merah hingga ungu. Ada juga deretan penjelasnya.
Proses terjadinya pelangi dimulai ketika sinar matahari mengenai tetesan air di atmosfer setelah hujan. Cahaya matahari yang tampak berwarna putih sebenarnya terdiri dari berbagai macam warna. Ketika cahaya tersebut masuk ke dalam tetesan air, cahaya mengalami pembiasan atau pembelokan arah. Setiap warna cahaya dibelokkan pada sudut yang berbeda-beda, sehingga terjadi pemisahan warna-warna tersebut. Selanjutnya, setelah cahaya dipisahkan, ia dipantulkan kembali dari dalam tetesan air, lalu keluar dari tetesan tersebut. Akibat proses ini, mata manusia bisa melihat berbagai warna yang tersusun dalam bentuk busur di langit. Urutan warna yang terlihat pada pelangi adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Terus ada interpretasi. Pelangi biasanya tampak setelah hujan karena proses terjadinya membutuhkan adanya butiran air di udara. Meskipun pelangi seringkali dianggap sebagai fenomena yang ajaib, sebenarnya ia adalah hasil dari proses fisika sederhana yang melibatkan cahaya dan air. Keindahan pelangi tidak hanya membuat langit lebih berwarna, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa ilmu pengetahuan bisa menjelaskan berbagai fenomena alam di sekitar kita. Teks ini menggunakan struktur teks eksplanasi dengan pernyataan umum, penjelasan proses terjadinya, dan interpretasi terhadap fenomena tersebut. Yang terakhir, analisis. Isinya adalah 1. Penggunaan kata-kata teknis atau istilah spesifik. Teks eksplanasi sering menggunakan kata-kata atau istilah teknis yang berkaitan dengan topik yang dijelaskan. Misalnya, dalam teks eksplanasi tentang fenomena alam, istilah seperti evaporasi, dijelaskan presipitasi, dan siklus air mungkin sering muncul. Contoh, dalam teks tentang letusan gunung berapi mungkin terdapat istilah seperti magma, lava, dan vulkanisme. 2. Kalimat deklaratif. Teks eksplanasi dominan menggunakan kalimat deklaratif atau pernyataan yang menjelaskan fakta dan proses secara informatif. Contoh, air menguap ke atmosfer melalui proses yang disebut evaporasi. 3. Penggunaan kalimat pasif. Teks eksplanasi sering menggunakan kalimat pasif untuk menekankan proses atau hasil daripada pelakunya. Contoh, air dipanaskan oleh sinar matahari sebelum akhirnya mengalami evaporasi. Yang keempat, penggunaan kata nominalisasi. Teks eksplanasi sering menggunakan nominalisasi, yaitu mengubah kata kerja menjadi kata benda untuk mengurangi repetisi dan menambah keformalan teks. Contoh, pemanasan dari memanaskan, penguapan dari menguap. 5. Bahasa objektif dan impersonal. Teks eksplanasi menggunakan bahasa yang bersifat objektif dan impersonal. Artinya, teks ini tidak menggunakan sudut pandang pribadi atau subjektif pemula atau subjektif penulis. Contoh, letusan gunung berapi adalah fenomena alam yang disebabkan oleh aktivitas magma di bawah permukaan bumi. 6. Penggunaan data atau fakta ilmiah. Teks eksplanasi seringkali mencantumkan data atau fakta ilmiah yang mendukung penjelasan. Ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang lebih valid dan dapat dipercaya. Contoh, menurut data BMKG, curah hujan di wilayah tersebut meningkat sebesar 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, segitu dulu pembahasan tentang apa itu teks eksplanasi. Sekian dari saya. Terima kasih.